Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Naila Aura Ramadhani with student number 2441107 from Management Class 24A. In this video, I will explain the material about basic concepts, meaning, and models of leadership. Basic concepts of leadership. The basic concept of leadership explains that leadership is a process that involves a person's ability to influence others. This means that a leader does not merely give orders but is able to inspire, guide, and direct team members to work together to achieve a common goal. The leadership process also relies heavily on communication and interaction. A leader must be able to effectively convey ideas, instructions, and motivation so that they are understood and accepted by team members. Definition of leadership. Leadership is a combination of the ability to influence, guide, build relationships, and motivate others to effectively achieve shared goals. In addition, leadership involves the ability to establish a clear vision and direction for an organization. A good leader can paint a picture of the future they want to achieve so that team members share the same goals and work with greater focus. Jadi, kepemimpinan merupakan perpaduan antara kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, membangun hubungan, dan memotivasi orang lain agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif. Selain itu, kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk menetapkan visi dan arah yang jelas bagi suatu organisasi. Seorang pemimpin yang baik mampu menggambarkan masa depan yang ingin dicapai, sehingga anggota tim memiliki tujuan yang sama dan bekerja dengan lebih fokus. Meaning of leadership. Number 1. Leadership as a social process. There is interaction between leaders and team members. In this context, leadership arises from a reciprocal relationships in which leaders influence and members respond. Number 2, leadership as a skill. Leadership is not merely an innate talent, it can also be learned and developed through experience, education, and training. Every individual has the potential to become a leader if they are willing to develop their skills. Number 3, leadership as a role. Within an organization, a leader holds a specific position or bears specific responsibilities to guide and manage a team. This role demands a high degree of accountability in achieving the organization's goals. Number 4, leadership as influence. This is the core of leadership, the ability to influence the attitudes, behaviors, and performance of others. This influence can stem from a leader's trustworthiness, charisma, or communication skills. Di sini ada beberapa arti kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan sebagai proses sosial. Terdapat interaksi antara pemimpin dan anggota tim. Dalam konteks ini, kepemimpinan muncul dari hubungan timbal balik atau feedback, di mana pemimpin memberikan pengaruh dan anggota tim meresponsnya. Yang kedua, kepemimpinan sebagai keterampilan. Kepemimpinan bukan sekedar bakat bawaan, jadi kepemimpinan juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman, pendidikan, dan pelatihan. Setiap individu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin jika mereka bersedia mengembangkan keterampilan mereka. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai peran. Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin memegang posisi tertentu atau memikul tanggung jawab tertentu untuk membimbing dan mengelola sebuah tim. Nah, peran ini menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, kepemimpinan sebagai pengaruh atau leadership as influence. Ini adalah inti dari kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja orang lain.
Pengaruh ini dapat berasal dari kredibilitas, karisma, atau keterampilan komunikasi sebagai seorang pemimpin. Key elements of leadership. Number 1, leader. An individual whose role is to guide, influence, and make decisions within a group or organization. A leader must possess strong communication skills, vision, and a sense of responsibility. Number 2, followers, the people being led. The success of leadership is determined not only by the leader but also by how followers respond to guidance and collaborate to achieve goals. Without followers, leadership cannot exist. Number 3, communication, the primary means of conveying ideas, instructions, and motivation. Effective communication helps prevent misunderstandings and improves team performance. Number 4, goals, the direction an organization aims to achieve. Leadership must have clear objectives so that all team members can work in a focused and directed manner. Number 5, influence, the core of leadership. A leader must be able to positively influence the attitudes and behaviors of team members so that they are willing to work with commitment and enthusiasm. Beberapa elemen utama pada kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama, leader. Seseorang yang berperan untuk membimbing, memengaruhi, dan mengambil keputusan dalam suatu grup atau organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, visi, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua itu followers atau pengikut, orang-orang yang dipimpin. Nah, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh seorang pemimpin saja, tetapi juga oleh bagaimana pengikut merespons bimbingan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tanpa followers tersebut, kepemimpinan itu tidak ada. Yang ketiga, communication. Nah, ini menjadi sarana utama untuk menyampaikan ide, instruksi, dan motivasi. Komunikasi yang efektif membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kinerja tim. Yang keempat, goals atau tujuan. Arah yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Kepemimpinan harus memiliki tujuan yang jelas agar semua anggota tim dapat bekerja dengan fokus dan terarah. Yang terakhir, yang kelima, itu ada influence atau pengaruh. Nah, ini inti dari kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memengaruhi sikap dan perilaku anggota tim secara positif sehingga mereka bersedia bekerja dengan komitmen dan antusiasme. Functions of leadership atau fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama, setting direction and vision, menetapkan arah dan visi, di mana pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan agar semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua, decision making atau pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat, terutama dalam situasi yang kompleks atau penuh tekanan atau high pressure. Keputusan-keputusan ini akan berdampak signifikan terhadap arah organisasi. Yang ketiga, memotivasi karyawan atau anggota tim. Seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan etos kerja yang kuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga anggota tim dapat bekerja dengan performa terbaik. Yang keempat yaitu managing konflik atau mengelola konflik. Nah, ketidakpastian sering muncul dalam suatu organisasi sehingga seorang pemimpin harus mampu bertindak sebagai mediator atau menemukan solusi yang adil untuk memastikan konflik tidak mengganggu kinerja tim. Yang kelima, developing the team, mengembangkan tim. Hal ini melibatkan peningkatan keterampilan dan potensi anggota melalui pelatihan, bimbingan, dan pemberian peluang untuk berkembang. Nah, yang terakhir, yang keenam, monitoring and evaluating performance, memantau dan mengevaluasi kinerja. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana. Pemimpin harus melacak hasil kerja dan memberikan umpan balik atau feedback untuk memastikan kinerja tim terus meningkat.
Di kepemimpinan ada beberapa teori. Yang pertama ada trait teori. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sejumlah sifat pribadi yang membedakan mereka dari orang lain. Beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan pemimpin yang baik antara lain kepercayaan diri, kejujuran, kecerdasan, ketegasan, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua ada behavioral theory. Kepemimpinan dapat dipahami melalui cara seorang pemimpin bertindak atau berperilaku, bukan semata-mata seperti melalui sifat bawaan mereka. Efektivitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh satu gaya aja, melainkan oleh keseimbangan antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyesuaikan perilakunya dengan kebutuhan tim dan situasi. Yang ketiga ada contingency theory. Jadi tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinannya dengan kondisi atau situasi yang sedang ia hadapi. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan pendekatannya berdasarkan berbagai faktor. Kemudian di sini ada dua gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah transactional leadership. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini menekankan pencapaian tujuan jangka pendek, kepatuhan terhadap aturan, dan efisiensi kerja. Para pemimpin biasanya menetapkan tugas yang jelas, standar kinerja yang dapat diukur, serta sistem evaluasi yang terstruktur. Dalam model ini atau gaya kepemimpinan ini, para pemimpin memberikan penghargaan kepada anggota tim yang berhasil mencapai target dan sebaliknya, menjatuhkan sanksi jika kinerja mereka itu tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua itu transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Nah, pendekatan ini berfokus pada upaya menginspirasi dan mewujudkan perubahan positif di dalam organisasi maupun pada individu. Pemimpin transformasional ini tidak hanya mengejar target, tetapi juga berupaya memaksimalkan potensi anggota timnya. Jadi, kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan proses memengaruhi dan membimbing individu atau tim agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif. Nah, kepemimpinan bukan sekedar soal jabatan, melainkan tentang kemampuan untuk memengaruhi, memotivasi, dan memberikan arahan. Berbagai model kepemimpinan seperti sifat, perilaku, kontingensi, transaksional, dan transformasional ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam segala situasi. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Okay, that's all the explanation about basic concepts, meaning, and models of leadership. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.